Kali ini kita masih membahas tentang bagaimana teknik mendesain pembelajaran kita yang dilaksanakan secara online. Nah, di sini saya contohkan misalnya kita masuk di site home. Ini untuk kita menggunakan pembelajaran berbasis menggunakan platform Moodle. Di sini saya contohkan ada satu kelas tentang desain pembelajaran virtual. Sebenarnya prosesnya sama dengan pada saat kita mendesain pembelajaran menggunakan misalnya iCare dan seterusnya. Nah, ada satu model metode pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ini bisa dilihat di sini. Jadi yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah show me, yang ketiga adalah try it, dan yang keempat adalah teach me. Nah, sekali lagi model ini tidak berdasarkan topik, tetapi berdasarkan model atau langkah atau aktivitas peserta didik kita ketika mengikuti sesi pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, pada saat introduction sama saja, kita sebenarnya di introduction itu menyampaikan informasi awal tentang materi, kemudian membangun hubungan dengan peserta kita. Biasanya itu dilakukan dengan memberikan pertanyaan. Misalnya di introduction ini saya tanyakan, apakah Anda memiliki pengalaman dalam mendesain pembelajaran online? Nah, itu kita tunggu feedbacknya, nanti kita sesuaikan dengan penjadwalan dari course yang kita susun. Nah, di tahapan kedua adalah show me. Apa yang dilakukan pada tahapan ini? Yang pertama adalah kita harus menyediakan penjelasan apa yang akan dilakukan oleh peserta didik kita. Penjelasan itu bisa dalam bentuk animasi atau video atau slide interaktif. Ini saya contohkan saja video. Nah, apa aktivitas yang disediakan oleh guru pada tahapan show me? Yang pertama adalah menyediakan panduan. Jadi tentu ini yang penting dulu untuk peserta didik. Panduan singkat untuk mereka dalam mengikuti sesi pembelajaran yang kita lakukan. Selain itu, kita menyiapkan video. Video ini sudah terkait dengan panduan, juga termasuk dengan materi yang disampaikan. Nah, yang ketiga, paling tidak ada modul yang disiapkan. Biasanya dalam bentuk elektronik modul. Di situ juga ada panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk materi yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Itu pada tahap show me. Berikutnya adalah try it. Pada sesi ini kita harus menyiapkan paling tidak 2 langkah kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah kita melakukan pembimbingan, kemudian kita memberikan umpan balik. Nah, apa yang harus disediakan aktivitas oleh kita tenaga pengajar? Yang pertama adalah berikan tugas. Dalam mengerjakan tugas itu juga ada kolom pembimbingan. Jadi sambil mengerjakan tugas, siswa bisa secara sinkronus mengikuti pembimbingan. Jadi kita siapkan laman chatting. Kemudian yang terakhir, setelah kedua proses ini berjalan, tentu kita sediakan feedback. Jadi mereka harus memberikan umpan balik terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini biasanya asinkronus, bisa dalam bentuk forum. Tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap teach me. Sesi ini kita harus menyediakan aktivitas tes dan refleksi. Jadi jenis tesnya bisa dalam bentuk multiple choice, bisa jawaban singkat, bisa uraian. Kemudian kita minta mereka menyampaikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Bisa misalnya tentang bagaimana kualitas pembelajaran diikuti atau apa kesulitan mereka. Ini tentu akan menjadi bahan bagi kita untuk merancang atau mendesain pembelajaran kita pada sesi berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, saya kira metode ini juga bisa digunakan untuk mempermudah dan mensistematiskan cara kita mengajar. Kita mudah mengontrol perkembangan pembelajaran peserta didik kita. Peserta didik juga akan mudah mengikuti
setiap step langkah yang harus diikuti pada kegiatan pembelajaran. Jadi posisinya ada di show me, try it, dan test me. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.